Halo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kembali video saya. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya mengenai materi penyusunan tugas akhir skripsi ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk pada model yang pertama yaitu model A mengenai format penyusunan tugas akhir skripsi jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dan analisis regresi. Oke, masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian menguraikan alasan mengapa suatu topik permasalahan ini menarik untuk diteliti. Lalu yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan masalah atau problem statement yang tepat, akurat, padat, singkat, dan juga jelas tentang suatu konsep atau hubungan antar konsep yang diminati dari suatu problematik tertentu yang akan diungkapkan dalam latar belakang masalah dan selalu diuraikan dengan objek penelitian. Selanjutnya bagian ketiga pada pendahuluan ini adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian membahas tentang pengungkapan gagasan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Selanjutnya yang terakhir dari bab 1 pendahuluan yang akan dibahas ini yaitu terkait dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berlaku untuk siapa saja yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan dan bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang menulis skripsi saja ya teman-teman. Nah, dalam merumuskan manfaat penelitian, penulis ini harus memperhatikan apakah hasil penelitiannya ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau aspek teoritis maupun juga aspek masyarakat atau aspek praktis. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Jadi, di dalam bab 2 ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan teori-teori yang digunakan ya. Di sini teori-teori ini akan berhubungan dengan pengungkapan hubungan teori dengan masalah yang diteliti dan kemudian harus dinyatakan secara jelas dan relevan dengan topik penelitian. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya di bab 2 itu yang pertama akan dibahas terkait dengan variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian ya teman-teman. Jadi teori-teori yang mendasari variabel tersebut kita tulis di bagian bab 2 gitu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu akan berisi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan permasalahan yang kita teliti saat ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai pengembangan hipotesis. Jadi, secara garis besar, di dalam pengembangan hipotesis itu akan memuat dua hal. Yang pertama adalah uraian singkat, di mana sebelum membuat pernyataan hipotesis, kita perlu uraikan lebih dulu mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita teliti saat ini. Sehingga berdasarkan dari uraian singkat tersebut, maka selanjutnya dibangun hipotesis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu, di bagian terakhir dari bab 2 ini, kita akan membuat rangka konseptual atau rangka penelitian. Rangka konseptual ini merupakan bagan yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang kita teliti termasuk dengan hipotesis dari hubungan tersebut. Contohnya nih teman-teman, soalnya teman-teman mempunyai dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Jadi itu nanti akan, rangka konseptual ini akan menggambarkan, hubungan antara si variabel independen ke variabel dependennya, gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman mempunyai variabel moderasi, itu akan, di situ nanti digambarkan bagannya teman-teman, hubungan antara variabel-variabel tersebut. Bab 3 metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama yaitu terkait dengan jenis dan sumber data. Jadi pada bagian ini kita diminta untuk menjelaskan jenis data yang kita gunakan dalam penelitian. Apakah kita akan menggunakan data kualitatif dalam penelitian kita atau kita menggunakan data kuantitatif? Selain itu juga kita diminta untuk menjelaskan dari mana data-data tersebut kita peroleh. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menjelaskan populasi dan sampel dari penelitian kita. Jadi, tujuan dari populasi dan sampel dijelaskan adalah agar besarnya sampel dan cara pengambilan sampel dapat ditentukan secara tepat, sehingga dengan sampel yang dapat ditentukan secara tepat dan akurat bisa representatif atau merepresentasikan pada keadaan populasi yang
tepat juga. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian adalah gambaran secara teoritis terkait sebuah objek yang sedang kita teliti. Selanjutnya, operasionalisasi variabel, di mana dalam suatu penelitian, variabel ini perlu diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Jadi gini teman-teman, misalnya kita memiliki satu variabel yaitu variabel X. Variabel X kita adalah ukuran perusahaan. Instrumen pengukuran dari ukuran perusahaan ini adalah lend to total asset. Maka dalam operasionalisasi variabel kita harus sebutkan bahwa alat ukur dari variabel X kita yang merupakan ukuran perusahaan ini adalah lend to total asset. Selanjutnya, metode analisis data. Pada bagian ini, kita diminta untuk menguraikan mengenai jenis data yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan analisis regresi parametrik atau non-parametrik? Jadi, kita akan menggunakan data regresi parametrik ketika data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan ketika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan alat analisis regresi non-parametrik. Oke, selanjutnya bab 4 analisis dan pembahasan. Bagian bab 4 analisis dan pembahasan ini kita diminta untuk menjelaskan yang pertama, deskripsi sampel penelitian. Deskripsi sampel penelitian biasanya kita dapatkan melalui hasil alat uji statistik baik kita menggunakan eViews, Stata maupun juga SPSS. Selanjutnya di bagian 4.2 kita menentukan step-step yang akan kita gunakan. Setelah di bagian bab 3, kita menentukan apakah kita menggunakan statistik deskriptif parametrik atau statistik deskriptif non-parametrik. Jika variabel yang kita gunakan menggunakan data interval atau rasio, maka jika data tersebut berdistribusi normal, kita menggunakan statistik deskriptif parametrik. Tapi jika ternyata data tersebut tidak berdistribusi secara normal, maka kita menggunakan statistik deskriptif non-parametrik. Jadi kita asumsikan di bab 4 ini, yaitu jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder, merupakan variabel interval atau rasio. Kemudian datanya berdistribusi secara normal. Ketika datanya berdistribusi secara normal, maka ada beberapa langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kita melakukan uji normalitas, ya teman-teman. Kita berarti sudah menentukan kita akan menggunakan statistik deskriptif parametrik, kemudian kita melakukan uji normalitas dengan cara melakukan pengujian one sample test, kemudian independent sample test, selanjutnya peer sample test, selanjutnya analysis of variance atau ANOVA. Selanjutnya, tidak lupa juga kita mencantumkan hasil pengujian hipotesis yang kita peroleh dari hasil uji T dan juga uji F. Uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F untuk mengetahui keseluruhan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, di 4.4 kita akan mengambil kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bab 5 penutup. Jadi teman-teman, di bab 5 ini sebenarnya ada 3 hal penting yang harus dibahas. Ya, tapi beberapa dosen mungkin mintanya ada 4 hal ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan ini memuat rangkuman analisis dan pembahasan hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian di bab 1. Jadi intinya adalah di kesimpulan ini memuat rangkuman analisis dari hasil penelitian yang kita lakukan di bab 4 itu pada tujuan penelitian yang kita harapkan di bab 1 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus mengungkapkan keterbatasan, yaitu kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang kita alami selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ada juga implikasi. Jadi nantinya skripsi kita ini akan bermanfaat untuk apa teman-teman? Akan memberikan dampak apa? Nah, itu juga kita sampaikan. Nah, ada juga dosen yang minta, oh kamu harus sampaikan saran nih. Apa saran untuk baik itu praktisi, baik itu juga peneliti yang selanjutnya gitu teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa teman-teman bantu share link video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen apa aja video yang akan saya buat selanjutnya untuk metode penelitian yang teman-teman pengen tahu. Thank you teman-teman, bye-bye.